Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarwih yang saya muliakan rahimakumullah. Idul Fitri atau salat Idul Fitri adalah hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditegaskan. Maka rugilah kita bila tidak hadir melaksanakan salat Idul Fitri. Akan tetapi lebih celaka lagi yang datang salat Idul Fitri lalu tidak salat subuh. Angkai melepak nah dina supaya subuh awe konra apa tuh jamaah tarwih rahimakumullah. Kemudian salat Id ini adalah merupakan salah satu syiar dari syiar Islam. Artinya hari itu umat Islam nampak, kelihatan. Mungkin inilah yang dimaksud ungkapan guru kita almarhum Profesor Buya Hamka, kalau Anda ingin melihat umat Islam begitu banyak, maka lihatlah di hari raya Idul Fitri. Gapa. Jika Anda ingin melihat orang yang beriman, maka lihatlah di masjid salat subuh. Subhanallah. Tapi daripada ya engkau tukang lepak. Karena jelas hari itu hari Idul Fitri. Mohon maaf banyak saudara kita mungkin tidak salatnya bolong-bolong, bahkan salat Jumat tidak pun, tapi hari raya Idul Fitri semua datang dan juga memakai baju baru. Ya itu mungkin namanya syiar. Kemudian disunahkan juga para wanita muslimah untuk berangkat salat Idul Fitri tanpa perbedaan antara gadis ataupun tua, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Ya ibu, tidak menimbulkan fitnah. Apa itu? Tidak bersolek yang mencolok dan tidak memakai minyak wangi. Ibu, bapak saya pesankan istri tak di rumah pergi salat Idul Fitri jangan memakai minyak wangi, jangan memakai parfum, jangan bersolek. Ibu, kali ngadi pergi ke salat Idul Fitri tidak boleh memakai minyak wangi. Dengarkan kata Nabi, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Siapa wanita yang memakai minyak wangi lalu tinggalkan rumahnya dan dicium baunya oleh laki-laki, maka sama saja ia berzina. Ni gini ke makundai minyak wangi ma parfum nana salai bolana nemawi baunna oranewe, maka pada kuma pengadiwi. Ustaz, bagaimana nih parfumku di rumah? Silakan dipakai ibu, tapi nanti mau tidur sama suami tak. Adik pak, biasa begitu pak, ibu di rumah mau tidur pakai parfum. Biasa begitu pak.
agak minyak gosok minalah balseng. Ya, bagaimana tidak selingkuh suami kita kalau begitu, ibu? Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini hadisnya. An Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat amarana Rasulullah sallam an nukhrijana fil fitri wal adha wal awatika wal hayyada wa zawatil khudur. Dari Ummi Athiyyah yang Allah ridha atasnya berkata, Nabi perintahkan kepada kami untuk keluar pergi salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Wal awatika, Nabi perintahkan anak-anak perempuan yang menjelang balik, anak-anak perempuan. Kemudian wal hayyada, Nabi perintahkan yang sudah gadis, anak darah nih, Nabi perintahkan ke masjid salat Idul Fitri. Dan gadis-gadis yang mengurung diri di rumah, murbolami, nasang lebih baik di rumah salat daripada ke masjid. Tidak. Hari Idul Fitri Nabi perintahkan pergi masjid, pergi salat Idul Fitri, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah, tidak bersolek yang mencolok, dan tidak memakai minyak wangi, dan juga tidak mengkampling tempat. Ini juga ini ibu-ibu di masjid-masjid ini pergi salat Isya malamnya, satu jiananya pergi 5 saja dan bawa. Itu tidak boleh mengkapling tempat di masjid. Kezaliman besar. Dan itu banyak dilakukan oleh ibu-ibu. Ya, tapi tidak ada di sini karena nanti di lapangan aja nanti salat tuh. Tapi di luar sana banyak ibu-ibu yang mengkapling tempat. Itu tidak boleh, itu kezaliman besar dalam masjid. Angkat topak dapat tempat data. Semua sajadah nanti itu tidak ada sajadah di itu, tidak ada. Nanti datang baru bawa. Ibu-ibu yang datang cepat mau ke dulu depan, nak penuh sejadah, baiklah wanita sejadah ngiro. Tidak boleh mengkapling tempat. Iya, tidak boleh. Itu kezaliman besar. Angkat topak dapat tempat sejadah. Kemudian waktunya salat Idul Fitri. Waktunya salat Idul Fitri mulai dari terbit matahari dengan ukuran ramhain. Kira-kira matahari terlihat dengan ketinggian 3 meter setelah terbit, ataukah kira-kira setengah jam setelah terbitnya. Itu mulai dan berakhir sejenak atau sebelum menjelang waktu zuhur. Kira-kira sampai jam setengah 12 lah masih bisa. Artinya kalau pagi-pagi misalkan kencang anginnya, ya, hujan deras misalkan, atau ada halangan pagi-pagi, bisa diundur sampai jam 10 melapak, tidak apa-apa. Itu menjelang masuk waktu salat zuhur, baru berakhir waktu salat Idul Fitri. Kemudian tempatnya, tempat salat Idul Fitri abdalnya, bagusnya di lapangan. Bagusnya di lapangan. Tapi kalau kita khawatirkan cuaca tidak menentu, bosigai, ya apa boleh buat. Tapi abdalnya di lapangan. Kemudian salat Idul Fitri tanpa azan, tanpa iqamat. Jadi kalau ada jamaah masjid salat Idul Fitri naqamai, itu tidak ada, ya. Cuma dari mazhab Syafi'iyah mengatakan disunahkan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, dari mazhab Syafi'iyah. Dari mazhab Malikiyah tidak ada, ya. Berdiri saja. Kemudian takbir. Imam dan makmum bertakbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang banyak itu. Setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sebelum membaca surah Al-Fatihah dan surah. Pada rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali setelah takbir berdiri. Hukumnya takbir 7 kali dengan 5 kali. Takbir pada 2 rakaat salat Id hukumnya sunnah.
barang siapa yang meninggalkan takbir dengan sengaja, sah solatnya, tapi meninggalkan hal yang sunnah. Barang siapa yang lupa takbir dan ia ingat setelah membaca surah, maka jangan ia mengulangi dan tidak perlu sujud sahwi. Kita lupa takbir 7 kali langsung membaca surah Bismillahirrahmanirrahim. Nah ingat, belum pakai takbir, jangan ulang, lanjut saja. Tidak perlu kembali takbir, jangan. Yang penting sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Napa ingat baru ingat dapat pada takbir, jangan ulangi, lanjut saja. Dan tidak perlu sujud sahwi. Kemudian hal-hal yang disunahkan, nah lihat, perhatikan, hal-hal yang disunahkan ketika takbir. Yang pertama, disunahkan mengangkat tangan setiap takbir. Jadi itu takbir sunnahkan saja. Allahu Akbar. Lihat, kalau takbir, saya perhatikan banyak begitu, takbir seperti begini. Allah, kasih turungi, jangan dikasih turungi. Aja terpenuhi. Aja terpenuhi. Repot apakah? Kemudian disunahkan imam memberikan pemisah antara satu takbir. Ya jelas ini nanti ada tasbihnya. Kemudian disunahkan membaca zikir setiap takbir. Ya subhanallah nanti ya. Kemudian bacaan dalam salat Id. Jadi ada juga bacaannya yang disunahkan. Rakaat pertama surah Al-A'la dan rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Itu ya sunnah, disunahkan. Tidak nak baca pun tidak mengapa. Bukan nak baca surah Al-A'la rakaat pertama, bukan Al-Ghasyiyah rakaat kedua, tidak mengapa, tapi sunnah. Kemudian khutbah. Khutbah ini juga kadang sering ada muncul kurang paham ya, atau ingin ditanyakan tentang khutbah. Khutbah Id hukumnya sunnah dan mendengarkan pun sunnah, yaitu setelah salat. Artinya setelah imam salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba ada yang mendesak mau keluar, ada yang penting sekali, maka jamaah diperbolehkan meninggalkan tempat salat. Sudah sah, boleh tinggalkan tempat karena sunnah. Jamaah subuh rahimakumullah, sebelum saya lanjut, kenapa saya katakan bahwa mengkapling tempat itulah kezaliman? Saya membaca di dalam suatu kitab di bab tentang masjid bahwa itulah kezaliman, di mana kezalimannya menzalimi orang-orang yang lebih cepat datang, ingin duduk di depan tapi ternyata sudah penuh dengan sajadah. Ya, disitulah kezalimannya. Maka intinya adalah nanti jamaah datang di masjid baru dapat bal atau sujadana. Jamaah subuh rahimakumullah. Selanjut tentang khutbah. Khutbah bisa seperti persis hari Jumat. Khutbahnya Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, bisa seperti khutbahnya hari Jumat persis. Namun boleh juga disunnahkan ya, ditambahkan takbir 9 kali pada khutbah pertama dan ditambahkan takbir 7 kali pada khutbah kedua. Dan yang ketiga, khutbah
bisa juga hanya sekali saja. Sistem Medina Tudang, tidak ada duduk antara dua khutbah. Boleh, sah. Supaya saya sampaikan supaya kita saling memahami dan tidak saling menyalahkan. Kemudian berikutnya, berjamaah pada salat Id. Berjamaah pada salat Idul Fitri atau salat Idul Adha misalkan, sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Barang siapa yang tidak mendapati imam, misalkan dia ketiduran karena mungkin capek dan sebagainya, sehingga dia ketinggalan dari jamaah, maka tetap disunahkan dia salat Idul Fitri meskipun hanya sendirinya. Apabila lewat waktunya, nanti sudah zuhur baru dia ingat, baru bangun misalkan, maka dari mazhab Malikiyah tidak perlu lagi salat Idul Fitri kalau sudah lewat waktunya. Tapi dari mazhab Syafi'iyah, ketika sudah zuhur misalkan dia terbangun, maka boleh salat Id, boleh mengqadha. Dia tetap salat Idul Fitri meskipun sudah lewat waktunya. Dia namanya mengqadha. Jamaah subuh rahimakumullah. Sebelum saya lanjut, caranya pelaksana salat Idul Fitri. Setelah kita takbir, usolli sunnat Idul Fitri rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah. Kita baca doa iftitah yang kita hafal. Setelah selesai doa iftitah, langsung kita takbir. Allahu Akbar, itu yang dihitung. Satu. Itu yang dihitung. Antara takbir pertama ke takbir kedua, tadi saya sampaikan disunahkan ada pemisah, ada zikir. Itulah dari mazhab Syafi'iyah disunahkan membaca kalimat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalaupun itu terbalik-balik, tidak masalah. Selesai takbir lagi Allahu Akbar 2 kali. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Berarti zikirnya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar hanya dibaca 6 kali pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua, di saat berdiri dari rakaat pertama berdiri, setelah kita bersedekap baru takbir Allahu Akbar, dihitung 1, baru diantarai dengan zikir subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Berarti zikirnya pada rakaat kedua hanya 4 kali. Nah, sekarang apabila sementara takbir kita lupa berapa mini, 5 miga, 4 miga yang lupai, maka ambil bilangan yang kecil. Ketika kita muncul keraguan, siaga nih ya, talu nih karena apa nih ya, maka ambil yang kecil, ambil bilangan kecil, bercukupkan 7 kali kalau rakaat pertama, 5 kali kalau rakaat kedua. Meskipun nanti ternyata lebih, tidak apa-apa. Intinya adalah kita ambil bilangan yang kecil ketika muncul keraguan. Sudah 6 ini atau sudah 5, maka ambil yang 5. Dicukupkan menjadi 7. Nah sekarang bagi makmum, ketika terjadi keraguan pada imam, lebih misalkan, maka makmum jangan mengikuti dengan lebihnya itu. Mungkin seberapa? Mungkin 8 kali karena dia lupa. Makmum jangan ikuti. Jangan diikuti.
biarkan imam lebih ataukah kurang menurut perhitungan tak satu pi pajan imam sebenarnya dia sudah baca surah, maka makmum juga jangan ikuti, sudah biarkan imam membaca surah, jangan lagi diikuti. Jadi makmum ketika imam lebih ataupun kurang fala yutabi'uhu, maka jangan mengikutinya. Tadi mana saya sampaikan semisal, karena ini biasa terjadi, pernah terjadi imam itu dia lupa takbir yang tujuh kali, langsung nagesok baca surah. Bagaimana kalau begitu? Makmum jangan takbir, jangan sampai ada beranggapan panjang ji imam bacaannya, ya lebih baik kita takbir 7 kali saja. Itu tidak boleh, batal sholatnya. Mazhab Syafi'iyah, karena kita makmum tidak diingat kita mungkin takbir yang 7 kali, imam langsung baca surah, nah lupai takbir, maka makmum jangan takbir di belakang, dengarkan saja imam baca surah. Kemudian kalau makmum mendapati salat id pada rakaat kedua terlambat datang, maka makmum mengikuti takbirnya imam. Otomatis kita yang terlambat mendapati rakaat kedua salat Idul Fitri, maka takbir tak ya hanya 5 kali, padahal kita baru rakaat pertama. Tidak boleh karena dalam hadits saya baru rakaat pertama, saya tambahkan dua kali. Oh, tidak boleh, tidak boleh, tetap ikut imam 5 kali. Jadi rakaat kedua nanti kita imam salam, kita masbuk, ya takbir 5 kali. Jadi tidak pernah kita takbir 7 kali, karena kita dapati jamaah pada rakaat kedua. Kemudian barang siapa yang mendapati imam sedang bertahiyat, bertasyahud, kita terlambat datang, misalkan terlambat bangun, kita cepat-cepat ke masjid, kita masih dapat imam bertasyahud akhir, maka kita mendapati pahala berjamaah salat Idul Fitri. Kemudian ini juga penting saya sampaikan ini, itu takbir kalau Idul Fitri takbirnya itu mulai min lailatil aid ila shalah, dari malam lebaran sampai selesai salat Idul Fitri. Siapa mendapati masjid, saya sudah salat Idul Fitri di kampung, saya ke rumahnya kampungnya ibu, zuhur saya singgah, itu imam setelah salam takbir nih. Saya bilang mazhab agak ya tidak ada lagi takbir kalau Idul Fitri setelah salat zuhur. Jadi itu takbir kalau Idul Fitri selesai setelah kita kembali dari salat Idul Fitri. Ya, saya dapat itu masjid lepak ke sembahyang loro, rupu imam setelah salam takbir. Saya bilang mazhab siapa ini? Itu keliru ya, keliru. Kecuali kalau Idul Adha, iya, yang masyhur hari tasyrik 4 hari. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri selesai sholat, ya sudah selesai batasnya takbir. Kemudian jamaah sekalian, setelah selesai salat Idul Fitri kembali dari masjid, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam khalafat tariq fil Id, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalahi jalannya kalau kembali dari salat Idul Fitri. Artinya jamaah sekalian, ya usahakan lain jalan tak arah tak ke masjid, lain juga arah tak pulang. Usahakan ajak Nabi Muhammad ya tayyarul lisu. Jangan, kalau misalkan
dari jalan rumah sakit ini Pak ke sini. Nanti kalau pulang Ki, terus Ki dulu ke lampu merah, baru jalan beruang, belok jalan apa itu, baru ke dari rumah sakit. Jadi acendek Ki, usahakan seperti itu. Kalau yang dari jalan Jampu, toh ke sini jalan Bintang, nanti pulang ke sini jalan apa? Jalan Poros, belok di patung Jalan Sukowati. Ya, kasih begitu ya. Pokoknya usahakan lain arah ke masjid, lain juga arah pulang. Dan itu hadisnya sahih. Intinya adalah supaya banyak saksi. Mega sabiki mati ke akhirat, Bapak Ibu. Di hari kemenangan, di hari yang fitrah, insyaallah. Kemudian, ini sunnah-sunnahnya. Yang pertama, disunahkan sebelum pergi sholat id, ya mandi Ki seperti mandi wajib. Tobol mana yang letak dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu sunnahnya. Tapi kalau Bapak Ibu memang mandi wajib, ya alhamdulillah. 72 nih. Kemudian disunahkan makan sebelum berangkat Idul Fitri. Idul Adha lain, jangan dulu makan kalau Idul Adha. Tapi Idul Fitri disunahkan makan dulu itu apa namanya, burasanya dan sebagainya sebelum berangkat. Itu sunnahnya. Kemudian disunahkan ya berpagi-pagi ke masjid, cepat-cepat ke masjid. Kemudian disunahkan berjalan kaki. Ya kalau Bapak Ibu yang masih kuat fisiknya, masih bisa terjangkau dengan jalan kaki, ya lebih bagus. Kalau yang dari Jalan Bintang ini ya apa melalan nih aja datang motor. Kecuali kalau yang dari jauh, jauh tuh diutuna ya, apa boleh apa ya. Kemudian ini paling penting, disunahkan Bapak Ibu dari rumah ke masjid disunahkan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, ya sunah bertakbir. Ibu-ibu yang bertakbir ya cukup suaranya, tidak apa namanya, cukup apa namanya kita yang dengarkan, tidak usah dikasih besar. Tapi bapak-bapak boleh suaranya diperdengarkan. Sambil dari rumah ke masjid itu disunahkan sepanjang jalan bertakbir. Nah, kemudian sunnah yang lain ya, disunahkan atau tayyub, disunahkan hari itu kita apa namanya Idul Fitri disunahkan berwangi-wangi. Bapak terutama bapak ya, memakai minyak-minyak wangi, memakai pakaian baru. Sini katakan apakah itu barunya, apakah bajunya itu mustamal atau baru, intinya adalah pakai pakaian tak yang bagus-bagus. Tidak mesti baru dibeli, baru sasap pun yang bergaga. Kecuali ibu-ibu ya, yang tadi saya katakan bahwa ya jangan tidak boleh memakai minyak wangi. Di sini katakan kecuali kalau tidak mau pergi salat Idul Fitri karena mungkin ada uzur di rumah saja, ya boleh dia pakai minyak wangi untuk di rumahnya saja. Kemudian ya disunahkan sebelum berangkat Idul Fitri potong-potong ini kuku ya, cepik tak, itu sunnah sebelum berangkat salat. Kemudian terakhir sunnahnya disunahkan hari itu jamaah sekalian tampakkan wajah yang senyum-senyum. Hari itu, hari Idul Fitri, tampakkan wajah yang cerah. Berarti hari itu tidak ada benci, tidak ada bombek hari itu. Bapak Ibu yang mungkin ada kelas dengan tetangganya, pokoknya tampakkan hari itu. Hanya pada pencemeru, jangan. Hari kegembiraan, hari bersukaria. Jamaah subuh rahimakumullah. Ini mungkin terkait dengan apa namanya Idul Fitri. Kemudian hampir saya lupa. Jangan kita nodai, jangan kita rusak salat, ibadat, puasa Idul Fitri dengan mohon maaf. Biasanya masih ada jamaah
hari itu hari Idul Fitri setelah pulang dari masjid mau makan, ya baca-baca jolok, baca doang, panggil Pak Imam, panggil Pak Ustadz, baca doa baru makan. Oke, bagus. Tapi jangan dinodai dengan keyakinan-keyakinan seperti ada sajian di posisi bola. Dianggapnya itu sajian di posisi bola, dianggapnya itu hal yang sakral. Dianggapnya satu hal yang wajib. Kalau tidak, nanti ada hal-hal yang terjadi pada rumahnya. Maka seorang yang matu kode naik baca korposi bola. Jangan. Karena itu adalah perbuatan syirik. Kalau diyakini bahwa kalau tidak ada di situ, disimpan di posisi bola itu, akan terjadi pada keluarganya, anaknya atau apa, akan terjadi sakitkah, ada sial, ada musibah yang terjadi pada rumahnya. Kalau tidak ada baca-baca di situ posisi bola, jelas itu adalah syirik. Jangan. Padahal itu Bapak Ibu, posisi bola itu ulama kita dulu itu posisi bola, oke. Tapi itu falsafahnya disimpan, ya, itaruh untuk nanre puna bola matu supaya dia nak capurang puna bola. Maka disimpanlah di posisi bola, bukan ada keyakinan situ, bukan, tidak ada. Semata-mata hanya untuk ipas salangan hingga si puna bola supaya dia nak capurang. Makomiro. Jamaah subuh rahimakumullah. Yang terakhir tentang puasa sunat Syawal. Kata Nabi, man shoma ramadhana thumma atba'asita min syawalin kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia tambahkan 6 hari Syawal, maka sama halnya dia berpuasa setahun lamanya. Ini gini kita mau puasa bulan Ramalan, ya, nah pada tambah 6 sona Syawal, maka pada mau puasa si tahun itana. Kemudian yang biasa muncul permasalahan ibu-ibu, Ustaz, kayak kau padio apa wadi kau padiolo Syawal kesibukan apa kakalaku? Apa kalau puasa ganti kan lama ji panjang ji waktunya? Bolehkah saya dahulukan Syawalku? Boleh tidaknya? Boleh. Apalagi ibu-ibu yang biasanya haidnya itu tidak menentu, atau biasa haid awal bulan, haid juga akhir bulan. Biasa 2 pekan mapacing, maka diperbolehkan ibu-ibu mendahulukan sunnah Syawalnya daripada puasa qadanya. Tetapi ulama kita mengatakan kalau mau lebih hati-hati, lebih baik puasa ganti dulu cepat, baru puasa sunnah Syawal. Begini persoalannya, kalau ibu-ibu berniat memang pada hari kedua setelah Idul Fitri ingin mengganti puasanya 6 hari misalkan, tiba-tiba hari ketiga meninggal, maka 3 puasanya itu tidak perlu dibayarkan, tidak perlu digantikan oleh ahli warisnya. Kenapa? Nah mati. Yang digantikan ahli warisnya itu kalau dia ada renggang waktu dia hidup tidak sempat ganti dan meninggal, maka itu wajib digantikan oleh ahli warisnya, anaknya, suaminya, istrinya wajib gantikan. Tapi kalau dia sudah berniat ganti puasa gantinya, ternyata baru hari ketiga meninggal dunia, maka yang 3 atau yang berapa tidak perlu digantikan, dianggap sudah lunas. Karena ingin mengganti puasanya cepat, karena ingin juga puasa Syawal, tapi ternyata qadar Allah, maka puasa gantinya sisanya tidak perlu digantikan oleh ahli warisnya. Ini yang sering terjadi pertanyaan bagi ibu-ibu. Wadi gaji ku padiur sawalku, mau dikasihkan laku, pamela tukar mau puasa sunnah, boleh. Tapi kalau kita dahulukan Syawal 6 hari misalkan, berarti syaratnya sampaikan kepada ahli warisnya, kasi gua tuwe puasa kalaku. Ya, ni kana miseng tiba-tiba mau maaf baru ki selesai puasa Syawal, qadar Allah mateki, maka ahli waris anak tak wajib menggantikan puasa tak. Angkat besok ya, hampir aja cari lupa. Ustaz, wadi ke pasti jama.
puasa kala si puasa Sawal. We, meron si kana sempoy. Awe. Jadi itu agama Bapak Ibu. Pakai akal memahami, tapi aja takal-kalangi. Pakai akal memahami agama, tapi jangan diakal-akali. Maksudnya mau puasa Sawali, nenek katoni puasa ganti. Ay, dia nasi runtu. Pak Sid di sunnah, Sid di wasit di paralu. Ndak ketemui. Pak Sid di sunnah, Sid di paralu. Dia nasi runtu. Kalau yang sedikit ketemu, puasa Syawal dengan Senin Kamis. Ah itu ketemu itu apa pada sunnah. Jadi maka dari guru kalau salah itu Abdul Samad, kalau mau niat puasa Senin, jangan diniatkan puasa Syawal saja hari Senin. Macioton itu Pak apalanda hari Seninnya. Kasih begitu toh hari Kamis mau puasa Syawal ki. Toh macioton itu apa namanya? Sunnah Kamisnya. Begitu beda. Beda kalau puasa kala. Melo puasa Syawal. Iya toh na puasa kalana, weh ndak ketemu. Melo sekana sempoy. Oke ya, saya kira demikian. Mari kita tutup dengan doa. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mawlaha ya rabbal alamin. Allahumma jal khair zamanina akhirah wa khair amalina khawatimah wa khair ayyamina yawma liqa'ak. Allahumma la tad'na fi ghamrah wa la ta'khudna ala ghirrah wa la taj'al minal ghafilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian hada wallahu waliyut taufik. Min Allah mustana wa litiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.